Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, cerita eskatologi atau kehidupan sesudah mati itu bukan hanya di akhirat, tetapi ada kehidupan di alam barzah. Kehidupan alam barzah, atau ada yang menyebut sebagai kehidupan alam kubur, itu menempati fase yang ketiga dalam drama kehidupan manusia. Yang pertama tidak ada, yang kedua manusia dihidupkan di dunia, yang ketiga mati masuk alam barzah, yang keempat dibangkitkan, diadili di akhirat, dan yang kelima dimusnahkan kembali kepada Allah. Al-Quran bercerita banyak tentang kehidupan di fase yang ketiga ini, meskipun tidak sebanyak kehidupan di fase dunia maupun kehidupan di fase akhirat. Tetapi saya mencoba rekonstruksi itu cukup banyak, dan kemudian saya susun jadi salah satu buku saya yang berjudul Tak Ada Azab Kubur. Ini buku yang menuai kontroversi dikarenakan pendapat kebanyakan kita mengatakan bahwa azab kubur itu ada. Ya, tapi setelah saya coba rekonstruksi, itu perlu penjelasan-penjelasan panjang dan kritis tentang apa yang disebut sebagai azab kubur itu. Karena ternyata di masyarakat ini bermunculan cerita-cerita yang gak masuk akal, cerita-cerita yang konyol tentang kehidupan di alam barzah itu. Digambarkan misalnya orang yang sudah mati itu masih bisa hidup kembali, kemudian bisa melakukan balas dendam dan segala macam, ya, hantu-hantuan yang ditayangkan oleh sinetron-sinetron itu. Dan celakanya sinetron-sinetron yang seperti itu beredar dengan demikian bebasnya, tidak ada kritik yang jelas, bahkan upaya-upaya untuk mendudukkan permasalahan sebagaimana yang seharusnya. Sehingga saya merasa perlu kita membahas ini berdasarkan pada sumber-sumber yang otentik dari dalam Al-Quran Al-Karim. Diceritakan juga di alam barzah itu orang disiksa misalnya, dan gambarannya siksaannya fisik banget gitu. Dijepit oleh bumi yang terbuka, kemudian ya, dicambuk di dalam kuburan, seakan-akan mereka itu dibangkitkan di liang kuburnya itu, ya, dibangkitkan di liang kuburnya itu, duduk di situ, dihajar, digada, kadang segala macam, kalajengking, ular, apa segala macam. Menurut saya ini tidak mendapatkan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam khasanah keilmuan Islam. Al-Quran dengan sangat elegan menceritakan kehidupan di alam barzah itu. Azab di alam barzah itu satu ketika dipertanyakan oleh seorang kawan saya, Pak Agus, sesungguhnya apa benar sih di alam barzah itu ada azab kubur yang digambarkan sangat fisikal seperti itu? Karena ketika digambarkan secara sangat fisikal itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang susah menjawabnya. Dalam arti begini, orang yang sudah mati badannya hancur. Kalau matinya normal, oke, ya. Mati, badannya dikubur, kemudian digambarkan di dalam kuburan itu badannya disiksa. Mungkin orang masih bisa menerima imajinasi itu. Tetapi ada orang-orang yang saat mati itu badannya hancur. Kecelakaan pesawat misalnya di angkasa, katakanlah pesawat ulang-alik, ya, kecelakaan di luar angkasa, jeder, buyar itu, nggak jelas kemana badannya para kosmonotnya atau astronotnya itu. Atau di agama yang lain ada orang meninggal dibakar, badannya hancur, dibakar, dilarung di laut. Kemudian kawan saya bertanya, bagaimana menyiksa fisiknya itu karena fisiknya sudah tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak mendapatkan jawaban secara jelas ketika kita menggambarkan di alam barzah itu seseorang mendapatkan azab secara fisikal. Maka saya merasa perlu untuk mengkaji kehidupan alam barzah ini seperti apa. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebetulnya alam barzah itu di mana? Ada yang berpendapat atau mengira alam barzah itu adalah kehidupan di dalam kuburan.
sehingga disebut alam kubur. Menurut saya tidak demikian keadaannya. Karena dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran digambarkan kehidupan alam barzah itu bukan hanya kehidupan di dalam kuburan itu, tetapi kehidupan yang tanpa badan, hanya nyawanya saja. Jadi sahabat, sebetulnya kematian itu apa? Kematian itu adalah rusaknya badan. Diri manusia ini sebetulnya terdiri dari lapisan-lapisan ya. Satu ketika nanti akan kita elaborasi dalam episode yang berbeda tentang apa saja lapisan tubuh manusia itu. Tetapi secara garis besar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu badan dan nyawa. Meskipun nyawa ini sebetulnya terdiri dari dua lapis lagi yang disebut sebagai jiwa dan ruh ya. Tapi untuk kali ini kita gambarkan saja bahwa diri manusia itu terdiri dari badan dan nyawa. Kematian itu cuma rusaknya badan. Badannya rusak, jantungnya rusak, matilah dia. Organ-organ vital seperti liver rusak, ginjal, apalagi otak, maka matilah dia. Ketika organ-organ vital itu rusak, maka badan sebagai wadah dari nyawa itu tidak mampu lagi bertahan dan kemudian berangsur-angsur mengalami pembusukan triliunan sel tubuhnya. Nah, kemudian lepaslah nyawa itu dari wadahnya. Maka Al-Quran bercerita, sebetulnya orang-orang yang mati, gugur dalam perang membela agama ini di jalan Allah. Kata Al-Quran, jangan kau kira mereka itu mati. Digambarkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 misalnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kau mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Walakilla tas'urun. Cuman kalian tidak menyadarinya. Mereka tetap hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Bahkan di ayat yang berbeda dalam surat Ali Imran 169 digambarkan orang-orang yang mati, yang gugur di jalan Allah itu tetap hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi saya cuma ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa sebetulnya alam barzah itu bukanlah alam kubur dalam konteks terikat di dalam kuburannya itu, arwahnya ada di sana nggak bisa kemana-mana, bukan. Alam barzah adalah alam paralel yang paralel dengan dunia kita, ya, ada di sekitar kita tetapi kita tidak menyadarinya. Sehingga arwah itu digambarkan bisa kemana-mana, tidak hanya di alam kubur itu, tapi juga bisa ya ke rumahnya, bisa ke tempat-tempat lain dan sebagainya, tetapi di dimensi yang lebih tinggi. Sahabat sekalian, di dalam sejumlah ayat Allah menggambarkan yang hidup itu, yang tetap hidup itu bukan hanya orang-orang yang gugur di jalan Allah, tetapi juga orang-orang yang berdosa pun mereka itu tetap hidup di sana. Bahkan digambarkan orang-orang berdosa itu menyesal ketika masuk ke alam barzah. Kenapa? Karena ketika masuk ke alam barzah itu tiba-tiba dia bisa melihat masa depan. Ini satu ketika nanti saya jelaskan ya, bahwa struktur alam ini berlapis 7 kata Al-Quran. Ya. Langitnya itu berlapis 7 yang disebut sebagai sab'as samawat. Langit pertama itu dunia, ya. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai yang ketujuh itu adalah alam akhirat. Ya. Ini adalah langit bersab-sab. Nah, di antara langit dunia dengan langit akhirat itu ada yang disebut sebagai langit alam barzah. Di yang lainnya lagi ada langitnya atau alamnya jin, alamnya malaikat dan seterusnya. Ya. Jadi arwah yang lepas dari badannya, baik dia itu orang yang baik banyak amalannya maupun orang yang berdosa, itu tetap hidup di sana. Kehidupan alam barzah adalah kehidupan tanpa badan. Yang digambarkan oleh Al-Quran dianalogikan dengan orang yang sedang tidur. Ada satu ayat bercerita menarik tentang
terpisahnya antara nyawa dengan badan itu. Diceritakan Allah begini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu memegang jiwa orang-orang dalam matinya. Jadi maksudnya orang yang mati itu jiwanya dipegang sesungguhnya oleh Allah ya. Ini sebuah gambaran, bukan dipegang dalam arti begitu ya, tetapi Allah lah yang menguasai jiwa orang itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya itu juga dipegang oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah menahan jiwa orang yang mati tadi, tidak dikembalikan. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepaskan jiwa orang yang tidur ketika dia bangun, yaitu dikembalikan jiwanya sampai saat ajalnya nanti, saat dia mati. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat banyak pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa Al-Quran bercerita kehidupan alam barzah itu seperti kehidupannya orang yang lagi tidur. Orang yang lagi tidur itu bisa bermimpi. Badannya sudah ya tidak aktif lah, meskipun beda antara orang mati dengan orang tidur. Yang satunya itu pause saja ya. Pause dalam arti sebetulnya masih berfungsi, tetapi kesadarannya terpisah dari badannya. Sedangkan orang yang mati itu benar-benar mengalami kerusakan ya. Tetapi pada prinsipnya Al-Quran itu bercerita banyak tentang kesetaraan orang mati dengan orang yang tidur. Artinya apa? Ketika seseorang itu mati, badannya rusak, kesadarannya sebetulnya masih berfungsi. Dia hidup di alam barzah tanpa badan, tetapi dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran yang penuh. Itu yang tadi diceritakan dalam surat Al-Baqarah 154 dan surat Ali Imran ayat 169. Bahwa jangan kau kira mereka itu mati, tetapi sebenarnya mereka itu tetap hidup. Cuman kalian tidak menyadarinya, bahkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Maka orang yang berada di alam barzah itu sebetulnya masih bisa merasakan suka dan duka. Suka dan duka. Tetapi masalahnya, apakah terjadi azab, terjadi siksaan yang bersifat badaniah itu? Kawan saya kemudian mengatakan, Pak Agus, enak sekali orang yang matinya, kemudian jasadnya dibakar. Malaikat akan kehilangan badan dia, ya, akan tidak menemukan badan orang itu untuk mendapatkan siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Malah orang-orang yang kita yang dikuburkan dengan badannya ini yang kemudian menjadi rasanya ada ketidakadilan di situ. Maka ketika saya telusuri, memang rupanya tidak ada azab badan di dalam kubur itu. Seperti yang digambarkan oleh sinetron-sinetron bahwa badannya dihajar, dicambuk, dan dibakar dan sebagainya. Saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran adanya azab fisik. Tetapi kalau azab itu, siksaan itu berupa siksaan psikis, kejiwaan, nah itu saya menemukan di dalam Al-Quran. Jadi harus proporsional kita memahami bahwa azab fisik itu ternyata tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan saya berkesimpulan tidak ada azab fisik di dalam kubur. Kenapa? Karena fisiknya sudah hancur, sudah terurai menjadi tanah, ya. Menjadi tanah kembali kita ini badannya.
Tetapi kesadaran kita masih ada, sehingga kesadaran itulah yang akan menjadi objek atau subjek dari penderitaan atau kebahagiaan di alam barzah. Nah, ini menjadi seperti mimpi. Orang yang tidur itu masih bisa tersiksa, tetapi bukan badannya, melainkan tersiksa jiwanya, yaitu ketika dia bermimpi yang menakutkan, bermimpi yang mengerikan. Bermimpi misalnya dikejar anjing, wah dia lari nafasnya ngos-ngosan, wah dia itu seperti mau keluar dari mimpinya nggak bisa, iya tersiksa, atau ketakutan, atau khawatir, atau mimpi mungkin mengalami kecelakaan, atau mimpi mengalami perkelahian, pertarungan, dan kemudian disiksa dan sebagainya. Itu bisa terjadi, dia merasakan itu di dalam kesadarannya. Nah, begitulah Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur sesungguhnya bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kebahagiaan, tetapi itu bukan siksaan dalam arti badania, melainkan dalam arti kejiwaan. Ini kalau ditelusuri lebih lanjut, kenapa demikian? Karena memang pengadilan itu terhadap manusia itu tidak terjadi di alam barzah. Tidak ada pengadilan di alam barzah. Dalam berbagai ayat Al-Quran bercerita bahwa pengadilan itu ya adanya di akhirat, bukan di alam barzah. Saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa orang yang mati kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, diadili di sana, kemudian diputuskan di sana bahwa dia orang berdosa, siap-siap masuk neraka, ini orang yang berpahala, siap-siap masuk surga. Itu sama sekali tidak diketemukan di dalam Al-Quran. Jadi sahabat sekalian, saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bercerita tentang pengadilan di alam barzah. Pengadilan akan dilakukan oleh Allah di alam akhirat. Dan yang mengadili itu bukan malaikat, yang mengadili itu adalah Allah sendiri. Para malaikat hanya bersifat membantu, menyediakan data-data rekaman perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia, yang direkam oleh malaikat dan nanti akan diputar, ya, bayangan saya secara hologram begitu, yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Malaikat penyaksi, malaikat penggiring, itu diceritakan oleh Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, jadi pengadilan, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita dengar, ya, digambarkan malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu. Itu saya tidak menemukan penjelasan itu di dalam Al-Quran. Di dalam alam barzah itu sepenuhnya kita ini hanya menunggu datangnya hari pengadilan. Dan yang menarik, Rasulullah bercerita bahwa amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia itu ternyata belum selesai rekamannya itu. Investasinya itu belum selesai. Di alam barzah itu amal perbuatan baik maupun buruk itu masih bisa mengalir. Rasulullah bercerita bahwa orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat, itu masih bisa mendapatkan pahala dan dosa. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Begitu kata Rasulullah. Ketika seorang anak Adam mengalami kematian, maka terputuslah seluruh amalannya itu, kecuali 3 hal. Satu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu amal perbuatan dengan harta bendanya, dan harta benda itu atau hasil amal dari harta benda itu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Meskipun orang itu sudah meninggal, itu pahalanya masih mengalir ke alam barzah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi.
ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang dan ilmu itu diaplikasikan untuk kebaikan-kebaikan, maka apa yang terjadi? Amalnya itu masih mengalir kepada orang yang sudah meninggal itu. Dan yang ketiga apa? Waladin sholihin yada'ulah. Anak-anak yang soleh, yang banyak beramal kebajikan dan kemudian mendoakan orang tuanya, itu amal perbuatan itu atau pahalanya akan masih mengalir ke alam barzah. Jadi ini menjadi penegas bahwa sesungguhnya di alam barzah itu pahala masih mengalir, dosa-dosa juga masih mengalir ketika seseorang pernah mengajarkan keburukan, kejahatan dan itu masih dijalankan, maka dosa-dosanya bisa mengalir kepada orang itu. Sehingga tidak fair kalau kemudian digambarkan bahwa di alam barzah itu sudah diadili. Loh, ini belum selesai kok. Pahala masih mengalir, dosa-dosa masih mengalir. Kenapa? Karena seluruh tadi itu 3 hal yang digambarkan oleh Rasulullah itu sebetulnya adalah gema dari perbuatan kita. Investasi. Kalau kita bersedekah, itu investasi. Kalau sedekah itu bermanfaat dalam kurun yang panjang, maka investasi kita ibaratnya menghasilkan dividen, menghasilkan bagian keuntungan pada kita. Ibarat orang yang sudah tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan, tetapi dia menanam modal di situ, investasi di situ. Ketika perusahaan itu untung, ya dia dapat aliran dividennya. Ilmu yang bermanfaat juga investasi. Anak yang saleh juga investasi. Jadi ini semua masih bisa mengalir ke alam barzah. Maka menjadi tidak logis ketika semua itu masih mengalir, diadili. Begitu diadili, ternyata pahalanya masih mengalir. Nah, tidak ketemu logika pengadilan di dalam alam barzah itu. Maka kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kata Al-Quran, hanya di hari kiamat sajalah, pada saat hari pengadilan itulah disempurnakan pahala dan dosa atas amalan kalian. Jadi pengadilan itu tidak terjadi di alam barzah, melainkan di hari pengadilan saat kita sudah dibangkitkan kembali di hari kiamat. Sahabat tasawuf, di dalam Al-Quran Allah bercerita bahwa orang-orang yang berdosa ketika mati masuk ke alam barzah, itu menyesal dan terkejut melihat keadaan di alam barzah itu. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada salah satu di antara orang-orang yang berdosa itu, mereka mengatakan kepada Allah, qala rabbirji'un. Mereka berkata, Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Jadi rupanya dia melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka berkata, Tuhan, kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang dulu aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla, gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tinggal ucapanmu saja. Kenapa? Karena sudah mati, badannya sudah rusak, nyawanya masuk ke alam barzah. Mau balik ke dunia, nggak bisa. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu tinggal ucapanmu saja, tinggal kalimat-kalimat yang kalian ucapkan saja. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakangnya dia itu ada dinding barzah. Dinding barzah itu maknanya adalah dinding. Ada dinding yang membatasi dia sehingga dia tidak bisa kembali ke dunia lagi. Ini yang tadi saya gambarkan, bahwa alam berdimensi rendah yang disebut dunia dengan dimensi yang lebih tinggi, itu ada perbatasan dimensi yang dalam Al-Quran disebut sebagai barzah. Jadi karena ada barzah ini, maka orang-orang yang mati itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tetapi kesadarannya itu masih, dan itu terkungkung di alam barzah itu.
Nah, menariknya ayat ini bercerita bahwa orang-orang yang berdosa ternyata terkejut ketika masuk alam barzah. Kenapa kok dia terkejut? Rupanya diperlihatkan kepada mereka itu suatu keadaan yang membuat mereka ingin kembali lagi ke dunia dan ingin memperbaiki amal perbuatannya. Sahabat sekalian, orang-orang yang masuk ke dimensi yang lebih tinggi itu akan bisa melihat masa depannya. Kenapa? Ini penjelasannya panjang, tetapi saya ambilkan kesimpulannya, nanti kita urai kapan-kapan dalam kesempatan yang berbeda. Langit yang berdimensi atau langit yang berlapis 7 itu, berlapisnya tidak secara bertumpuk kayak kue lapis begitu, tetapi secara dimensional. Perbandingannya itu seperti antara garis dengan luasan dengan volume. Jadi kalau kita punya bola begitu ya, bola kaca, maka garis yang ada di situ itu adalah langit pertama. Ini analogi. Luasan permukaannya itu adalah langit kedua. Volume di dalamnya itu langit ketiga. Jadi langit pertama yang berupa garis itu ada di dalam luasan langit kedua. Langit kedua yang berupa luasan itu ada di dalam langit ketiga. Jadi langit pertama itu di dalam langit kedua, di dalam langit ketiga, di dalam langit 4, 5, 6, 7. Kurang lebih begitu. Saya secara ringkas cuma ingin menggambarkan saja bahwa kehidupan di langit pertama itu berbeda dengan kehidupan di langit kedua, dan itu dibatasi oleh sebuah dinding dimensi yang oleh Al-Quran disebut sebagai barzah. Nah, di dimensi yang lebih tinggi itu, karena ini alam ini melengkung, ruang itu melengkung dan waktu itu melengkung. Maka ketika kita berada di posisi di sini misalnya, kemudian dibuat garis begitu, kita bisa melihat kejadian-kejadian di masa depan itu dari titik ini, yaitu dengan melewati ruangan 3 dimensi ini. Bola kaca, titik sini, titik A dengan titik B, itu bisa kita amati titik B dari titik A menerobos melalui dalamnya bola kaca itu. Jadi orang yang masuk ke alam berdimensi tinggi, dia akan bisa melihat masa depannya. Nah, orang yang meninggal ini masuk ke alam barzah, tiba-tiba dia melihat masa depannya. Aduh, celaka, salah saya. Tuhan, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa memperbaiki amalan saya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa orang-orang yang berdosa itu diperlihatkan neraka. Bahkan di Al-Quran juga digambarkan itu. Orang-orang yang berdosa diperlihatkan neraka. Orang-orang yang banyak pahalanya diperlihatkan surga. Cuma diperlihatkan saja, tetapi belum mengalami. Karena memang mereka belum diadili, sehingga belum menempati apa yang disebut sebagai surga dan neraka itu. Tetapi diperlihatkan. Anda bisa membayangkan ketika seseorang yang calon penghuni neraka diperlihatkan masa depannya, dia akan ketakutan sekali. Seperti orang yang tidur dan bermimpi buruk, dia ingin keluar dari mimpinya, tetapi nggak bisa. Itu yang diceritakan Al-Quran. Orang-orang yang berdosa itu berputus asa di dalam kuburnya, di alam barzah itu. Kenapa? Dia ketakutan tetapi tidak bisa keluar dari alam barzah itu. Kenapa? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena di belakangnya ada dinding pembatas sampai datangnya hari kebangkitan. Begitu juga orang-orang yang berpahala, orang-orang yang baik, calon penghuni surga, ditampakkan kepada mereka surga, betapa indahnya, betapa bahagianya hidup di surga, dan kalian kelak akan menempati itu. Itu bahagia. Itu yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan di jalan Allah, mereka hidup bahagia, senang di alam barzah itu. Meskipun belum ada pengadilannya, tetapi mereka bisa mengintip masa depannya bahwa mereka akan berada di surga. Tetapi toh demikian Rasulullah masih mengingatkan, awas, itu masih ada yang terus mengalir ke alam barzah itu.
Kalau pahala, ada 3 jenis pahala, yaitu amal jariah karena hartanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Semua itu adalah hasil karyanya. Tapi selain itu juga akan masih mengalir dosa-dosa. Ketika kita selama hidup ini berinvestasi hal-hal yang buruk, kejahatan-kejahatan yang kemudian terus dijalankan oleh orang-orang sepeninggal kita, kita masih kebagian efek dari apa yang kita lakukan di dunia dan masih dijalankan oleh orang-orang itu. Jadi sahabat sekalian, inilah kehidupan di alam barzah. Yang saya ceritakan sebagiannya berada di buku Tak Ada Azab Kubur. Bahwa kehidupan alam barzah itu adalah kehidupan menunggu datangnya hari pengadilan. Belum ada pengadilan, belum ada siksaan, tetapi sudah ada furskot dengan cara ditampakkan penderitaan di neraka bagi calon penghuni neraka dan kebahagiaan bagi calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari segala macam siksaan di kehidupan sesudah mati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.